Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulul Ilmu Karomah. Nama saya Miftah Huda. Saya Kaila Zahro. Saya Lutfani Sami Arifain. Saya Muhammad Nafal Fatur Rahman. Kami dari kelas 10 IPA 2 SMAN 13 Jakarta. Kita menjelaskan tentang asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Dari mana mereka berasal dan kapan mereka datang? Jadi, pada masa Pleistosen, sebagian besar daratan dunia tertutup dalam lapisan es, sehingga menyebabkan laut menjadi dangkal dan berubah menjadi daratan. Kondisi ini mengakibatkan terbentuknya dangkalan Sunda yang menyatukan Indonesia bagian barat dengan daratan Asia. Begitu juga Indonesia bagian timur juga terbentuk dangkalan yang disebut dangkalan Sahul, yang menyatukan Indonesia bagian timur dengan daratan Australia. Jadi, melalui dangkalan Sunda dan Sahul inilah terjadi perpindahan manusia dan hewan dari daratan Asia dan Australia ke Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Teori asal-usul manusia Indonesia dibagi menjadi dua. Pertama, Proto-Melayu, Deoto-Melayu, Melanesoid, Negrito, dan Wedit. Yang kedua, teori out of Arica dan out of Taiwan. Proto-Melayu. Pada 1500 sebelum Masehi, bangsa Proto-Melayu masuk ke Indonesia. Bangsa Proto-Melayu memasuki Indonesia melalui dua jalur, yakni jalur barat dan jalur timur. Jalur barat dari Yunan, yaitu daerah Cina bagian selatan, menuju kawasan Indochina, lalu Thailand, melalui Malaya, Malaysia Barat, menuju Sumatera, dan menyebar ke seluruh Indonesia. Jalur timur yakni dari Yunan menuju Filipina, lalu Sulawesi, dan menyebar ke seluruh Indonesia. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar di Madagaskar dan pulau-pulau paling timur di Pasifik. Ketika datang imigran baru atau Deutero Melayu, mereka mencari tempat baru di hutan sebagai tempat huni. Ras Proto-Melayu mendesak penduduk asli. Akibatnya, ras Proto-Melayu melebur dengan penduduk asli, menghasilkan suku Batak, suku Dayak, suku Toraja, dan suku Gayo. Ciri-ciri Proto-Melayu antara lain: 1. Rambut lurus. 2. Kulit kuning kecoklat-coklatan. 3. Bermata sipit. Mereka datang dengan membawa kebudayaan batu baru, yaitu Neolitikum. Barang yang terkenal antara lain kapak persegi yang dibawa melalui jalur barat dan kapak lonjong yang dibawa melalui jalur timur. Dutro Melayu. Dutro Melayu disebut juga bangsa Melayu muda dan datang ke Indonesia sekitar tahun 400 sampai dengan 500 sebelum Masehi. Dutro Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka masuk ke Indonesia melalui satu jalur saja, yaitu jalur barat, dengan menempuh rute dari Indochina atau Vietnam, lalu ke Malaysia, setelah itu ke Indonesia atau Sumatera, dan menyebar ke seluruh Indonesia. Mereka datang ke Indonesia membawa kebudayaan baru, berupa perkakas dan senjata besi, atau dikenal dengan kebudayaan Dongson. Bahkan, mereka sering disebut orang-orang Dongson. Ras Melanosoid. Ras Melanosoid ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu melano, yang artinya hitam dan imbuhan, sedangkan soid yang artinya penampilan. Ras Melanosoid merupakan kelompok atau golongan manusia yang berpenampilan hitam tersebar di wilayah timur Indonesia. Ciri-ciri ras Melanosoid: 1. Mempunyai kulit hitam. 2. Membuat rambut hitam dan keriting. 3. Mempunyai bibir yang tebal. 4. Postur tubuh tegap. 5. Hidung melebar dan pesek. 6. Mempunyai tinggi badan rata-rata 160 sampai 170 cm.
peninggalan dari ras melanosoid, yaitu 1. Kapak genggam, 2. Kapak perimbas. Negrito dan Wedit. Disebut Negrito karena berkulit hitam seperti orang negro. Ciri-ciri Wedit: 1. Kepala mesoskepal. 2. Letak mata yang dalam. 3. Kulit coklat tua. 4. Tinggi rata-rata lakinya 155 cm. Wedit artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon atau Sri Lanka. Dalam pembahasan di atas, diketahui bahwa Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melanesoid tidak menunjukkan hubungan genealogis. Namun berdasarkan penelitian, ternyata asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari persamaan budaya dan bahasa, sehingga menghasilkan teori baru, yaitu teori out of Africa dan out of Taiwan. Teori out of Africa. Menurut teori keturunan, sekitar 60.000 tahun yang lalu, ada sekelompok orang dengan keberaniannya melintasi selat-selat dan laut hingga mencapai kepulauan Nusantara. Mereka adalah Homo sapiens, yang disebut juga sebagai manusia modern awal. Saat berangkat dari tanah asalnya yaitu Afrika, mereka tidak mempunyai tempat tujuan. Teori ini disebut juga teori out of Africa. Dalam pikiran mereka, hanyalah bagaimana mereka dapat menemukan tempat kehidupan yang baru dan menjanjikan. Di tempat yang baru, mereka mengeksploitasi sumber daya lingkungan yang tersedia untuk mempertahankan hidup. Selain pemburuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka juga meramu umbi-umbian dan buah-buahan. Perubahan alam, perubahan iklim dan geografi juga populasi yang terus bertambah mendorong mereka untuk mencari dunia baru. Mereka menyebar hingga ke wilayah timur Indonesia, bahkan meluas sampai Melanesia Barat dan Australia. Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan nenek moyang kita juga semakin meningkat. Teknologi untuk mempermudah kehidupan mereka juga semakin berkembang. Keanekaragaman peralatan Indonesia telah mendorong produktivitas dan membawa kemajuan di berbagai bidang. Seperti kemajuan di bidang seni ditandai adanya lukisan cadas dapat di dinding gua yang memanifestasikan kekayaan alam pikiran. Teori out of Taiwan. Menurut teori ini, bangsa yang ada di Nusantara berasal dari Taiwan, bukan dari daratan Cina. Karena menurut riset genetika yang dilakukan dalam ribuan kromosom, tidak ditemukan kecocokan pola genetika dengan wilayah di Cina. Dari hasil penelitian tahun 2018 terhadap 3.700 orang Indonesia dari 35 etnis berbeda, terungkap bahwa orang-orang Indonesia memang memiliki kecocokan genetika dengan bangsa Austronesia. Dari Taiwan, bangsa Austronesia kemudian melakukan migrasi, menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar, hingga ke pulau-pulau kecil di wilayah Pasifik. Menurut pendekatan linguistik dijelaskan bahwa dari keseluruhan bangsa yang digunakan suku-suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Adapun akar dari keseluruhan rumpun bahasa yang digunakan leluhur yang menetap di wilayah Nusantara berasal dari rumpun Austronesia di Formosa, atau dikenal dengan rumpun Taiwan.